Perkenalkan, saya Nakli Alim. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai PNID atau Piping and Instrument Diagram. Nah, sebelum membahas PNID lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu PNID. PNID diagram adalah singkatan dari Piping and Instrument Diagram. PNID merupakan ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara piping, alat-alat instrumentasi seperti flow transmitter, level transmitter, pressure transmitter, dan lain-lainnya, dan equipment di dalam proses tersebut seperti valve, screen, tank, dan lain-lain, serta control loop antara equipment dengan alat instrumentasinya. Kemudian, PID memiliki pola tertentu. Yang salah satunya, PID harus memiliki title drawing yang umumnya terletak di sudut kanan bawah dari PNID. Di dalam title drawing tercantum nama project atau nama perusahaan, kemudian area atau proses area, tipe drawing, nama detail drawing, pembuat drawing dan approval, dan nomor drawing dan nomor revisi. Nah, untuk nama project atau nama perusahaan, kemudian area atau proses area, dan tipe drawing umumnya akan ditulis di bagian kosong putih yang atas ini. Lalu, untuk nama detail drawing umumnya akan ditulis di baris detail ini. Kemudian untuk pembuat drawing bisa ditulis di design by pada kolom ini. Untuk approve bisa ditulis di approve by ini. Lalu untuk nomor drawing bisa ditulis di dokumen nomor, dan untuk nomor revisi bisa ditulis di kolom revision ini. Tapi ini hanyalah salah satu contoh dari title drawing. Sebenarnya banyak contoh atau tipe-tipe dari title drawing yang biasa digunakan pada PNID. Lalu pola kedua, PNID umumnya terdapat legend atau yang terletak di atas title dari PNID. Di dalam legend tercantum keterangan tentang piping, lalu keterangan tentang penomoran, simbol-simbol dan dari instrumen, spesifikasi flow design, dan tipe valve yang digunakan. Ini adalah contoh dari legend. Seperti terlihat ada di kolom pertama ada gambar-gambar dari instrumen, dan di kolom keduanya adalah penjelasan dari gambar tersebut. Lalu ada beberapa simbol-simbol yang biasa digunakan dalam PID. Untuk baris pertama ini ada gate valve, yang dari paling sebelah kiri ini ada gate valve, lalu ada manual operate gate valve, pneumatic gate valve, motor gate valve, hydraulic gate valve, dan leader gate valve. Untuk baris kedua ada globe valves, yang sebelah paling kiri ada globe valve, lalu pneumatic globe valve, motor globe valve, hydraulic globe valve, angel globe valve, pneumatic globe valve, motor globe valve, dan middle globe valve. Lalu ada ball valves, seperti bisa dilihat gambarnya. Lalu ada plug valve, butterfly valve, dan yang sebelah kiri ada butterfly. Lalu ada juga butterfly untuk di gambar nomor 2 dan nomor 3. Lalu ada motor or hydraulic butterfly valve, pneumatic butterfly valve operate, dan solenoid valve close. Selanjutnya ada diaphragm valve, bisa dilihat gambarnya. Lalu ada check valve, ada 3, yaitu check valve ke sebelah kanan, sebelah kiri, atau stop check. Selanjutnya ada safety valve. Ini adalah dua contohnya.
dan ada relief valve yang ada 4-way dan 3-way valve. Kemudian ada pumps and turbine symbol. Ini adalah simbol dari centrifugal pumps yang bisa digunakan pada PNID. Kemudian ada vacuum pump, vertical pump, gear pump, screw pump, dan turbin. Selanjutnya ada piping symbol. Nah, ini ada contoh gambar dari concentric atau reducer concentric yang umumnya bisa menurunkan volume dari 350 ke 150, atau reducer eccentric yang umumnya bisa menurunkan volume dari 200 ke 150. Nah, selanjutnya ada phasor symbol yang biasa digunakan pada PNID. Dari gambar bisa terlihat ada tank, lalu ini ada contoh gambar dari mixer. Ini adalah simbol dari mixing reaktor, drum or condenser, lalu ada force draft cooling tower, induced draft cooling tower. Ini ada simbol dari bead, lalu ini adalah furnace, kemudian ada tower dan ada tower with packing. Nah, ini adalah beberapa contoh singkatan-singkatan yang biasa digunakan pada PNID, seperti ada temp indicator, temp transmitter, temp recorder, lever indicator, lever transmitter, lalu lever controller, flow indicator, flow transmitter, flow recorder, pressure indicator, pressure transmitter, pressure recording controller. Oke, selanjutnya ada line symbols. Bisa dilihat di gambar, ada major process piping seperti garis lurus yang agak sedikit tipis, lalu ada minor instrument piping, garis lurus dengan agak sedikit tebal, lalu ada existing piping, garis putus-putus tapi masih berukuran besar, lalu ada electrical signal, mana garis putus-putus yang berukuran kecil, lalu ada capillary tubing, seperti ada garis lurus dan ada seperti tanda bintang mungkin. Lalu ada software or data link, bisa dilihat gambarnya. Lalu ada mechanical link, di garis lalu ada di bulat-bulat hitam di antaranya. Ada pneumatic signal atau piping, di mana ada garis lurus dengan dua garis miring yang memotong. Lalu ada hydraulic signal, guide wave, dan unguided wave. Nah, ini adalah contoh gambar dari PNID. Dari contoh gambar ini, kita bisa melihat ada banyak sekali komponen-komponen yang digunakan pada sistem ini. Lalu bisa dilihat dari gambar ini bahwa proses dimulai dari bagian sebelah kiri, di mana di sini ada feed tank yang menyuplai stok atau fluida kerjanya menuju ke valve, lalu menuju ke centrifugal pumps. Ini contohnya sudah ada di slide sebelumnya, ini adalah centrifugal pumps. Lalu dari centrifugal pumps akan bercabang lagi, ada yang menuju ke orifice, ada yang ke FD. Nah, pada kenyataannya pada PID ini harusnya memiliki legend. Jadi setiap singkatan ini akan dijelaskan di legend. Namun pada kesempatan kali ini saya sendiri belum memiliki legend dari gambar ini. Nah, dari yang telah melewati orifice akan menuju ke control valve. Ini adalah simbol dari control valve. Setelah dari control valve akan menuju ke furnace. Ini adalah simbol dari furnace yang mana sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dari furnace akan
bergerak menuju ke komponen dengan kode C105. Kembali lagi pada PID yang sebenarnya, setiap komponen yang memiliki kode seperti C105 atau TT, TC itu semuanya akan dijelaskan pada legend. Jadi kalau ada legendnya, kita akan sangat mudah untuk membaca komponen-komponen apa saja yang ada di dalam PNID diagram ini. Nah, pada komponen C105 ini ada beberapa sumber input yang masuk ke dalam sistem tersebut. Yang pertama tadi sudah jelaskan dari sebelah VTech, lalu ada juga yang masuk dari komponen dengan kode TK12, di mana komponen ini menyuplai stok atau fluida kerja menuju ke control valve di bagian ini, lalu mengalir dari bercabang di sini, lalu ke control valve dan kembali masuk ke komponen C105. Selain itu juga inputnya berasal dari komponen dengan kode B105, di mana menyuplai stok atau fluida kerja menuju ke control valve dan langsung menuju ke komponen C105. Selain ada input, ada pula output yang dikeluarkan oleh komponen C105 ini, dimana di sini bisa terlihat ada garis ke bawah, dimana komponen ini mengeluarkan stok atau fluida kerja ke globe valve. Ini adalah simbol dari globe valve, dimana sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Lalu menuju ke centrifugal pumps, ke control valve dan ke komponen dengan kode TK16. Lalu outputnya juga menuju ke komponen D105, dimana bisa terlihat di bagian atas ini adalah garis ya, komponen stok atau fluida kerja keluar dari C105 menuju ke D105, di mana dari D105 akan menuju ke control valve, dan dari control valve akan menuju ke, ini adalah simbol dari vacuum pump, di mana sebelumnya juga sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, ini ada output dari C105, ada dari ke, ini adalah simbol dari ball valve. Ini adalah ball valve dengan kode V4, lalu ada ball valve dengan kode V5 yang masuk ke komponen RX105, lalu ada ke ball valve dengan kode V6 juga masuk ke komponen RX105. Ini adalah simbol dari mixing reaktor, dimana di slide sebelumnya juga sudah saya sebutkan. Nah, dari komponen mixing reaktor ini akan menuju ke centrifugal pump dan akan menuju ke check valve. Dari check valve akan bergerak ke komponen dengan kode RX106, dimana dari komponen RX106 ini akan keluar dan bercabang, ada yang mengalami sirkulasi dan ada yang langsung menuju ke komponen TK14. Nah, itulah tadi sedikit bacaan dari contoh PNID diagram, di mana apabila kita pelajari beberapa simbol-simbol yang banyak digunakan di PNID, kita bisa lebih mudah membaca diagram PNID ini, dimana kita bisa mengerti alur, lalu ada simbol-simbolnya, kita juga bisa mengetahuinya. Untuk itulah pentingnya mempelajari apa itu PNID diagram. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, sampai jumpa.